dengan TEL berkembang. TEL bekerja dengan Pocket Testament League. Dan itu terus berjalan. Tahun 2008, saya juga ada visi untuk melakukan pelayanan di Toraja. Visi untuk Indonesia. Nah, ini ada satu hari kedua di mana kami pelayanan di gunung. Orang Toraja kan tinggal di gunung. Kami bisa mengadakan pemutaran film. Banyak orang yang disentuh oleh kuasa Tuhan, khususnya lewat pelayanan film. Karena di pelosok tidak ada listrik. Malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga, kami harus pakai generator. Ya, satu generator 5.000 watt yang dipasang di gereja pertama, hari pertama. Hari kedua gagal. Dan saya menyampaikan firman Tuhan dengan lampu 10 watt. Wah, itu satu tantangan yang luar biasa buat saya. Saya baru tahu, pertama kali dalam hidup saya khotbah dengan lampu 10 watt. Saya matanya udah 40 tahun. Maksudnya kalau 40 tahun ke atas matanya kurang ini, jadinya kurang jelas ya. Tapi ada jiwa yang disentuh oleh kuasa Tuhan. Dan malam ketiga juga, gerejanya padat. Di satu desa mereka pakai bambu di gerejanya. Istrinya baru keguguran. Karena dia naik sepeda motor setiap weekend pelayanannya. Dia hamil, dia tidak tahu bahwa dia hamil, dia keguguran dan kehilangan anak. Dia berkorban di dalam hal membangun satu gereja di lokasi baru. Sehingga mereka bikin gereja buat istrinya dan pastori buat istrinya supaya dia tidak harus banyak bolak-balik. Mereka berjalan dengan iman. Selama 6 hari kami berada di Rantai Pao, suku Toraja. Dan hari pertama kami pelayanan di gereja, ya Anda bisa lihat di sini ada ya setup pakai LCD, pakai pelayanan film, kadang pakai film perang santet, mereka banyak yang suka, atau yang kayak ya mungkin karena latar belakang banyak santet-santet itu, ya mereka tertarik dengan hal seperti itu. Dan juga ada ya 30 judul film yang dibuat di Semarang oleh Christophorus, ya I forgot the exact name, yayasan yang ada di Semarang. And God really worked during that time. Ada 75 jiwa yang bertobat dalam waktu 6 hari kami ada di situ. Dan ini merupakan satu rutinitas kami. Maksudnya kami mendisiplinkan diri, melakukan disiplin, pergi ke berbagai tempat di Indonesia, entah itu di Bima atau di Sumatera, suku Kubu, Jawa, Kalimantan, Pontianak, dan berbagai tempat. Ya kadang di Sumbawa Besar ya pernah ada KKR, Kupang, berkali-kali, Rote, Sowe, dan banyak kota di mana mereka perlu mendengar Injil, firman Tuhan. Apa yang merupakan visi kita? Apa yang kita bisa melakukan buat Tuhan? Nah ini tahun 70-an, tahun 1970 dan 71, ada program besar-besaran. Yayasan Pocket Testament League, PTL, mencetak 1 juta Injil Yohanes dibagikan ke seluruh Jawa. Makanya satu panen besar yang terjadi di Jawa justru terjadinya pada 60-an dan dekada 60-an dan 70-an. Dan mereka punya proyek besar. Setiap hari ada KKR, kami Yayasan TEL kerjasama dengan PTL untuk membagikan Injil Yohanes kepada orang. Giving out Gospels of John. Mungkin dalam satu hari bisa membagikan 2.000 Injil Yohanes. Dan ini merupakan satu saksi di mana kita bisa terlibat di dalam visi Tuhan membagikan firman kepada orang lain. We can be involved in God's vision, in God's passion. What He wants to do is to have people saved in His kingdom. Berarti V yang pertama, kalau khotbah ini saya bagikan 3 V. V yang pertama, visi. V yang kedua adalah voice. Using your voice for God. Isaiah had a message for the people. He was crying out to them. Basically what he was saying was to the people of Israel, listen to God. Engkau harus mendengarkan suara Tuhan karena suara Tuhan yang berseru di dalam firman Tuhan. Dia menyampaikan kebenaran.
engkau harus mendengarkan firman Tuhan. Ada seorang, saya akan kasih kesaksian mengenai Lawrence Pantau. Dia adalah orang Chinese Indonesian yang ada dibesarkan di Jakarta. Akhirnya dia juga terlibat di dalam pelayanan tel dekade 70 ke atas. Tapi tahun 60-an, dia menjadi pemimpin besar di Jakarta dan anak buahnya dia 1.000 orang. He was one of the top leaders of the PKI in Jakarta. He was one leader of the youth. Nah, itu tahun 64. Kalau Anda tahu sejarah Indonesia di mana ada banyak serangan dan teknik yang dipakai oleh Lawrence Pantau dulu adalah dia memimpin raidnya dengan pecahan botol, kadang-kadang dia bawa lead pipe. Dan dulu dia juga pernah menyerang kedutaan Amerika Serikat di Jakarta. Anda sudah tahu kan lokasinya itu. Tapi dia punya lead pipe, yang datang tank. Lah, tank, lead pipe. Wah, Melayu, let's get out of here. He was in big trouble. So he dropped his lead pipe, he ran away and he was being chased by President Suharto. Dia sering dikejar. Makanya nyawa dia hampir ditangkap berkali-kali. He was on the run. Every night he was in a different place. He had to move. Dia pindah, kalau nggak salah dari ceritanya, ya dia ke Bandung, terus tahu-tahu dia lari ke Surabaya, karena dia lagi dikejar. Orang yang nggak dikejar juga ditangkap kan pada waktu itu. Apalagi yang dikejar. Tapi pada waktu 1966, dia menchauffeur atau dia membawa kakaknya ke camp rohani. Dia duduk di luar atau, wah ini camp rohani, aku orang komunis. Apa camp rohani ya. Tapi dia mendengar Injil dan dia bertobat. Dan Tuhan memakai dia secara luar biasa dan dia menjadi Billy Graham bagi orang yang di Jawa, di Surabaya, di Manado dan berbagai tempat. Kalau dia berkhotbah, dia memang diurapi Tuhan. Karena fanatisme yang dulu dia pakai untuk komunisme, justru sekarang dia pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan cara itu banyak jiwa dimenangkan dan dia juga terlibat di misalnya KKR di sini kan ada di di Banyuwangi pada waktu itu. Dia berkhotbah di Banyuwangi. Lawrence Pantau is preaching this is in July 1977. Dulu kan terbuka, kita bisa khotbah di lapangan, tetapi sekarang lebih sulit untuk dapat untuk khotbah di berbagai tempat. So we should say that our light, we should use our voices to preach. Then your light will arise in darkness. The light we have is the message of Jesus Christ. And we should use our lips to testify. God used Lawrence Pantau in a mighty way. Allah pakai dia dengan luar biasa. Dia bisa menangkan ratusan jiwa kepada Kristus. Dia juga terlibat di dalam pelayanan di Madura. Dulu ada orang tel yang pelayanan di Madura sampai ada satu desa 50 jiwa orang asli bisa mulai gerejanya di satu desa di Madura. We should use our creativity to preach the gospel, to share the gospel with other people. Ini adalah gambar saya dengan boneka. I'm also a ventriloquist. Berarti saya yang menyanyi bagi Tuhan, saya pakai ventriloquism. Mungkin saudara-saudara juga bisa pakai voice Anda untuk memimpin Bible study, memberi testimony, words of encouragement. Kalau saya terlibat banyak di dalam dunia pelayanan anak-anak ya, saya suka terlibat dengan Yayasan World Vision yang ada di Jawa Tengah. Kadang ada kesempatan membagikan Injil lewat apa yang Anda sudah lihat seperti ini. The boxes that you saw here, they were made by a church in Semarang actually, or close to Semarang. Mereka untuk kayak handicraft yang mereka pakai. Ini bukan buatan saya. Ini buatan orang jemaatnya di Semarang. Dan mereka terlibat di dalam hal yang kreatif supaya bisa menyampaikan